Jadi saya lihat apa ya? Kalau di sekolah tuh suka diledekin deh Gen Z versus Gen Alpha. Namanya siapa sekali lagi? Soba. Panggilannya Soba. 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 Guru SD. Iya, guru SD. Nah, saya guru bahasa Inggris. Jadi selama di sekolah itu saya apa ya? Karena dibilang masih dekat dengan generasinya. Jadi itu kita masih, saya sama murid itu ngerasa ada bonding dari jokes dari FYP TikTok itu masih sama. Jadinya saya tuh ngerasa ada ikatan sama mereka tuh Pak, karena jokesnya sama gitu, yang Gen Alpha gitu. Tapi gimana caranya? Tapi saya masih bingung ya. Saya ngerasa udah bisa masuk ke dunia mereka, dan mereka pun ngerasa nyaman gitu sama saya. Tapi untuk motivasi belajarnya itu sendiri, itu kadang-kadang masih kayak harus lebih gimana ya? Struggle itu masih sama juga, masih agak sulit untuk meningkatin gitu. Oke, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya gimana caranya untuk meningkatkan minat belajar si anak ini? Dia era yang sekarang, yang mana udah masif teknologi Pak. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Wijayanti, saya mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta. Bapak dulu pernah kita undang untuk bedah buku di SMA 77. Ya, makasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak, kita sebagai guru ya Pak ya, kita sebagai guru kadang-kadang menghadapi siswa yang itu pernah mendapatkan satu kelas, itu siswanya itu apa ya, energinya berlebih ya. Kemudian pada saat pengajaran kita, kemudian siswa kelas itu dalam kondisi yang mungkin capek atau kondisi sebelumnya matematika, fisika, kemudian kita pelajaran terakhir. Nah, membangkitkan siswa dalam kondisi tadi fisika, matematika yang melelahkan mereka, kemudian mereka ya capek tadi sudah, itu satu kelas seperti itu menurut Bapak bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Yang paling susah itu kalau selfie. Yang jawabannya selfie kan gini, besok-besokan bisa sih. Kadang-kadang kan yang mau selfie itu belum terbiasa selfie kan. Nah, saya kan lebih terbiasa mencet. Nah itu mana-mana ada ikan ya. Jadi kan begini, jadi seringkali saya ambil aja, kemudian kan saya mencetin gitu, supaya lebih cepat. Pas dipencet 10 detik. Itu yang namanya ujian kesabaran itu loh. Tujuannya saya ambil itu supaya cepat, ketika dipencet 10 detik, ya Allah, udah kita tunggu. Tadi itu 5 detik ya. Makanya udah dipencet nggak selesai. Ini bos kalian. Jadi kelas itu kan bagaimana ketemu dengan segala macam situasi. Sama seperti saya juga ketemu situasi bos. Saya datang harus kampanye, ternyata penerbangannya delay. Masanya sudah menunggu sejak pagi. Penerbangan delay sampai di sana baru jam misalnya jam 2 siang. Ya sudah panas, udah lelah. Orang yang mau diundang suruh kampanye harusnya sampai jam 10 pagi. Dan baru sampainya jam 2, lapangan terbuka. Kira-kira saya masuk ruangan itu, ruang terbuka itu sama seperti ibu masuk ruang kelas yang anaknya sudah kalah. Jadi gimana saya harus berhadapan dengan kan sekalian. Bapak Ibu akan ketemu dengan situasi mirip seperti itu, dan saya jamin you're not the first. Ibu dan yang pertama. Karena itu bekali apa? Bekali dengan exposure belajar. Belajarnya kan apa? Ini peristiwa ini begini, peristiwa ini seperti apa? Seperti reaksi seperti apa? Jadi saya belajar tuh dalam situasi seperti itu. Bagaimana caranya membuat untuk bisa energize, smart. Ya, kalau begitu putuskan misalnya nih 5 menit pertama nih pada bangun nih, pada keluar dulu sebentar.
mau pada break sebentar, 5 menit, 10 menit itu pada keluar, pada menit ini contoh aja Bu ya. Maksud saya gini, jangan kemudian kita kaku dengan saya harus mulai kelas jam buat anak-anak itu merasa relasi. Caranya berbeda dan tidak ada satu jawaban untuk semua kelas. Kelas yang paling tepat yang Bapak Ibu tahu. Tapi intinya Bu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi yang tidak seperti idealnya. Dan saya pribadi sering mengalami situasi seperti itu. Dan dari situ harus mikir. Tadi saya duduk di depan, saya mikir, lalu kalau begini saya susah ngobrol. Waktu itu diputus mereka, kalau itu putusnya ubah, saya pilih. Nah, itu spontanitas. Kan pas datang di sini saya tidak berencana untuk melakukan ini. Nah, di lapangan Bapak Ibu melakukan. Nah, itu artinya apa? Bapak Ibu harus siap untuk melakukan perubahan dari. Karena kita sudah terbiasa masuk kelas, mulai jam sekian selesai jam. Ini akan bisa terjadi jika apa? Jika kepala sekolahnya memberikan ruang yang cukup kepada guru-guru untuk inovatif di ruang kelas. Karena itu penting sekali kepemimpinan kepala sekolah yang baik. Karena ruang kelas itu membuat ekosistem sekolah menjadi lebih menjadi kuncinya di kepala sekolah. Kalau ini kuncinya sih. Siap kunci Pak gitu. Soal tadi soal apa anak-anak yang mungkin saya salut Anda mau jadi guru. Mau jadi guru aja dan salut. Yang kedua jadi guru SD. Saya belum pernah jadi guru, ngajar SD, SMP, SMA belum pernah. Tapi observasi saya salah satu yang paling menantang itu guru TK, guru SD. Paling menantang, apalagi guru SD. Kenapa? Muridnya sangat polos. Kalau suka ditunjukkan, kalau tidak suka juga ditunjukkan. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Benar nggak? Iya. Kalau guru TK, perhatikan guru TK. Saya salut kalau guru TK. Guru TK itu seluruh panca indera itu terpakai betul lah. Ini guru TK. Tangan, kaki, mata, telinga, ekspresi itu guru TK. Dan itu apa ya? Kalau saya melihat, ya inilah seharusnya guru semua jenjang. Kita makin tinggi jenjangnya, makin kaku, sakit, gak lagi ekspresi, makin mendasar, makin ekspresi. Ada tidak? Kalau lihat prosentase, guru TK, guru PAUD itu prosentase kemenyenangkannya jauh lebih tinggi kan? Daripada yang jenjang yang lebih tinggi. Nah, inilah sebabnya kalau ngajar guru SD itu saya memerlukan kemampuan untuk bisa menggait, untuk bisa mendapatkan hati. Ya semuanya sebetulnya, tapi di SD apa lagi? Kami pernah punya program Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu mengirimkan sarjana-sarjana non mayoritas non pendidikan, non ilmu pendidikan untuk mengajar di pelosok-pelosok lain. Nah, saya selalu pesankan kepada mereka. Bahkan pernah di angkatan pertama itu hampir 30% itu dari institut yang nggak mungkin jadi guru biasanya. Institut Teknologi Bandung. Karena ITB kan jauh jadi guru. Itu lebih dari 30% begitu nanti dari ITB. Gak kebayang mengajar. Tapi pesannya sederhana sekali. Jadilah teman. Jadilah teman. Jadi bagaimana kita menjadi teman bagi anak-anak itu. Dan ketika mereka menjadi teman, bagaimana cara mendidik? Sama ada satu pesan dari saya, mendidik itu memimpin. Tolong ini jangan dilupakan. Setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jangan, karena itu kalau dia menjadi kalau ada pemimpin jangan anggap enteng. Kata-katanya, tindakannya adalah wujud kependidikan dan melakukan proses pendidikan. Jadi buat coba cari cara supaya jadi teman. Nah yang lebih menantang ini SD kelas 1 gurunya usia 55. Nah itu bener gak? Itu gapnya kalau seperti dia umur 25
ketemu anak umur 7 tahun, selisihnya nanti berapa lagi lah. Di situ kan menantang ya. Nah, inilah kalau udah saya hapus. Tadi kata unlearning itu penting sekali. Unlearning karena ibu membongkar, bahkan mengatakan pada istri, saya nggak apa-apa loh berekspresi pada anak-anak itu sesuai dengan anak-anak di zaman sekarang. Jadi, terus sekalian pesan gitu ya, saudara-saudara ya, bahwa dia dan pesan soal bahasa Inggris, dorong anak kita untuk mau belajar bahasa internasional. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Prancis, tapi bahasa internasional. Nah, sekarang memang pintu masuknya bahasa Inggris, tapi jangan dikunci hanya dengan bahasa Inggris, harus bisa bahasa internasional dan bukan bahasa asing ya. Beda nggak bahasa asing bahasa internasional? Apa bedanya? Apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Begini, bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita. Itu bahasa asing. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Bahasa Thailand, bahasa internasional, bahasa asing. Asing, bahasa internasional? Bukan. Bahasa Thailand bukan bahasa internasional. Saya mau tanya, ASEAN, kita nggak ASEAN. Apa bahasa resmi ASEAN? Malu ya? Saya tanya ini. Mau ya kita bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman itu adalah bahasa internasional. Jepang belum, tapi ini adalah bahasa internasional. Ini digunakan di Indonesia. Dorong anak kita untuk itu. Saya titip terakhir ya buat anak kita. Saya bilang mereka kesadaran saya warga Jakarta, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Saya titip Pak Ibu, kepala keluarga bisa di IG dengan dorong supaya kelas-kelas kita. Kalau boleh usul Pak Dinas juga, saya sudah sampaikan ke Dinas waktu itu, kelas kita dipasang kereta dunia. Kenapa? Supaya anak kita itu sadar kita bagian dari nanti kelihatan tuh Jakarta Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Benar nggak? Iya, cuma kita nggak sadar. Nanti dia Aceh, India, sama Aceh Makassar dekat mana? Iya, karena kita nggak sadar tuh. Nah, kenapa ini semua dibutuhkan supaya anak kita punya kesadaran dia tadi? Warga Jakarta, warga Indonesia, warga, dan itu artinya gurunya harus gurunya nggak benar. Mungkin nggak anaknya punya kesadaran gurunya nggak punya. Mungkin harus saya sudah ngobrol di banyak kali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya? Dari TK. Maaf, izin bertanya Pak, kita itu terkadang terkendala dengan orang tua yang mungkin terlalu sayang dengan anak sehingga memprotes sehingga untuk perkembangan karakternya itu kurang, dan ketika dan tidak bisa bekerja sama di sekolah. Jadi ketika kita sampaikan untuk para kelas ini, beliau itu merasa lebih pintar. Misalkan, berskap
susah itu yang ditanya ini. Nah, nggak pakai timer bagus loh. Gini, ya, gini. Tentu akan banyak pertanyaan ini. Iya. Enggak, ibu yang dari awal datang ini, langsung cepat dulu. Enggak? Langsung aja, keras. Assalamualaikum, kita sebagai pendidik Pak, bagaimana yang namanya guru itu juga manusia menurut saya. Kita kadang punya senang, kadang punya sedih, kadang bahagia banget, kadang ada masalah. Bagaimana cara kita terlihat menyenangkan atau baik-baik saja ketika dunia kita tidak baik-baik saja? Iya kan, maksudnya ketika kita punya emosional, kadang senang banget, kadang sedih. Tapi kita harus masuk kelas dalam keadaan bahagia. Bagaimana cara cepatnya Pak ketika kita masuk pintu dan menyapa anak-anak? Terima kasih. Gini, pertama ibu tulis, kedua ibu saya menjawab ibu tulis dulu. Tulis, saya termasuk yang mempercayai pentingnya pendidikan bagi orang tua. Karena orang tua itu pendidikan penting pertama, tapi paling tidak tersiapkan itu orang tua. Karena itu usul saya di awal samakan frekuensi antara sekolah dan orang tua. Jadi di lapangan nanti ketika ada perbedaan itu bisa kembali kepada percakapan awal. Ini di sekolah kami akan melakukan ini. Bapak Ibu ada masukan nggak? Sepakatnya di awal. Kalau sepakatnya di awal maka akan lebih. Ibu ngajarnya jenjang apa? TK, apalagi TK. Ini masalahnya paling banyak nih. Karena orang tua punya harapan instan atas hari ini juga anak saya menjadi super boy, super girl. Bisa mungkin. Anak saya bisa baca tulis, paling sering sekali. Ya. Nah kalau itu saya boleh cerita pribadi. Saya masuk TK umur 3 tahun, masuk SD 7 tahun. Jadi TK-nya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun saya. Umur 3 tahun saya masuk TK. Waktu itu TK Aba 2 tahun, di situ pindah ke TK masih cuma ada 2 tahun. Karena nggak mungkin di TK yang sama 4 tahun. Saya TK 4 tahun. Dan ketika saya masuk SD baru saya belajar baca tulis. Jadi 4 tahun itu nggak pernah baca tulis. Main. Dan sekarang ibu boleh bilang sama orang tua itu, Anis itu bisa baca dan tulis. Jangan khawatir. Untuk orang itu tuh 4 tahun TK sekarang bisa ngomong depan orang, bisa baca dan bisa nulis. Pernah TK-nya belajar tulis? Tidak pernah. Bermain. Sekarang saya bersyukur mungkin salah satu faktor yang membantu perjalanan pendidikan saya adalah TK-nya main terus. It's a fun learning. Baru SD saya belajar baca tulis. Saya selalu ketemu IGTKI, ketemu Himpauti, saya selalu sampaikan bahwa orang tua beritahu jangan paksakan anak belajar baca. Kalau ada yang berminat nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan. Jadi samakan sebelumnya. Kalau saya samakan sebelumnya itu insya Allah akan ya. Terus kembali kita ini akan ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan terus. Dan kita tidak bukan menurut ibu adalah manusia. Menurut siapapun guru itu manusia. Jadi bukan menurut ibu. Memang kita ini adalah manusia dan manusia itu ada perasaan bahagia, duka, marah. Itu kan betul. Nah, tetapi pengendalian diri menjadi penting. Pengendalian itu lewat apa? Latihan. Nggak ada yang lain. Harus latihan. Semakin sering latihan, semakin ringan. Masalahnya nih kursi ini berat atau ringan? Ini pertanyaan juga tadi Bu masuk ruangan berat, urusan macam-macam itu kan masuk ruangan berat. Pertanyaan kalau kursi ini berat nih? Sebentar. Kalau orang yang biasa ngangkat kursi, ini terasa apa? Kenapa? Karena kursinya berat atau kursinya ringan? Enggak.
tantangannya nih. Bagi tangan yang terbiasa mengangkat, maka mesti lihat biasa aja. Tapi kalau ibu nggak pernah ngangkat ini, ibu langsung coba angkat dulu. Satu tangan, satu tangan. Bisa, ringan, ngaku. Berarti bisa diangkat-angkat tuh ya. Banyak anaknya. Jadi sekalian, ini apa artinya? Ini eksperimen aja. Dari eksperimen kita ketahuan yang terbiasa berlatih akan merasa ringan. Nah, kalau kursi bisa ditimbang. Jadi saya bisa bilang sampai dengan 20 kilo saya bisa satu tangan, bisa. Di atas 20 kilo saya pakai dua tangan, itu bisa. Tapi kalau urusan memang ada kilogramnya. Hal yang menurut Amelia ringan menurut saya berat. Hal yang menurut saya berat menurut saya ringan, menurut Amelia bisa. Nah, itulah sebabnya kenapa latihan menghadapi masalah itu penting. Orang yang sering menghadapi berbagai masalah terbiasa untuk merasakan ini sebagai bukan beban. Jadi saya juga merasakan itu, Bu. Iya, bayangkan sebelum masuk ruangan dikasih Pak, ini Pak kritiknya waktu. Tadi malam saya di roasting itu di Kompas. Terus segala macam kalimat-kalimat itu. Sebenarnya kita harus melakukan banyak hal, tapi biasanya kalau kita sering melakukannya terus sebagai latihan, semuanya harus ditempatkan sebagai tadi itu. Nah, kata kuncinya satu ini aja. Apa yang